Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang diagnosa keperawatan sampai tahap implementasi dari mata kuliah home care. Nah, sebenarnya jika kita masih dalam pembelajaran, sebelum diagnosa keperawatan ini ada yang dinamakan analisis data dari pengkajian. Saya pikir mahasiswa sekalian sudah pernah menuliskan atau membuat laporan ASKEP yang memiliki analisa data. Silahkan ditambahkan nanti di tugasnya seperti itu. Lalu kita masuk ke diagnosa keperawatan. Memang di format pengkajian yang di buku langsung diagnosa keperawatan, karena memang ini siap pakai untuk yang bekerja di home care. Tapi karena mahasiswa sekalian masih tahap belajar, jadi harus lagi menuliskan analisa data lalu masuk ke diagnosa keperawatan. Ya. Masuk ke diagnosa, di sini ada kolomnya nomor diagnosis keperawatan, tanggal ditemukan, tanggal teratasi. Nah, yang pertama di sini ada beberapa lagi yang perlu dipelajari tentang diagnosa keperawatan, ya. Kalau dia risiko, maka penulisannya dia hanya saja risiko penurunan curah jantung. Jadi tidak ada berhubungan dengan, hanya saja risiko penurunan curah jantung dibuktikan dengan misalnya data objektif ataupun data subjektif dari pasien. Jadi jangan hanya seperti ini ya, dituliskan hanya perubahan frekuensi jantung. Nah, apa datanya yang didapatkan dari pengkajian? Nah, ini belum ada data pendukungnya, misalnya tekanan darah ataupun respirasi rate ataupun denyut nadi, ya. Ini tidak ada dituliskan di sini. Kemudian ada juga misalnya sesak atau sesak saat misalnya beraktivitas. Nah, di sini tidak ada tulisannya. Kemudian yang kedua, jika dia diagnosa aktual, maka kita harus ada tulisannya faktor atau berhubungan dengan apa, dan dibuktikan dengan data objektif maupun data subjektif. Nah, selanjutnya di sini yang perlu diperhatikan adalah bagaimana caranya kita menuliskan data. Misalnya di sini kita tuliskan risiko penurunan curah jantung dibuktikan dengan titik 2, ya. Di sini kita bisa pakai ya data sekunder, data subjektif apa, kemudian data objektif itu apa, ya. Jadi di sini dari hasil pengkajian. Hasil pengkajian, ya. Ini juga hasil pengkajian. Bedanya jika dia aktual maka ada berhubungan dengan apa, harus dituliskan lengkap. Selanjutnya tanggal ditemukan, tanggal teratasinya ini dikosongkan saja, ya, jika belum teratasi. Kemudian dari ASKEP ini sebenarnya bukan cuma satu diagnosa yang ditemukan. Ada nyeri tadi di atas, ya, ada nyeri. Nah, bisa mungkin di sini ditambahkan bukan hanya risiko, tapi ada yang aktual. Selanjutnya ada intervensi atau perencanaan. Ada diagnosis keperawatan, ini dituliskan lengkap, DSDO-nya, ya. Kemudian psikinya, ya. Intervensinya enggak masalah. Kemudian implementasi, ada di sini tanggal dan jam. Nah,
di sini kata-kata implementasi harus dituliskan. Misalnya intervensinya kata-katanya identifikasi kesiapan. Jadi kalau kita kata-kata implementasi, maka dituliskan adalah mengidentifikasi. Ya, mengidentifikasi seperti ini. Selanjutnya ada hasil dari yang kita berikan implementasi kita. Identifikasi kesiapan dan kemampuan menerima informasi. Ada di sini kita harus tambahkan apa hasilnya ya. Misalnya hasil. Ya, di sini misalnya pasien mampu menerima informasi. Artinya pasien misalnya tidak mengalami gangguan pendengaran yang mengakibatkan tidak siap menerima informasi. Seperti itu. Selanjutnya sini kata-katanya juga ini menyediakan materi dan media. Nah, apa yang kelihatannya di sini? Kemudian menjadwalkan pencast, memberikan kesempatan bertanya. Ini semua ada hasilnya. Misalnya media apa, terus kapan pendidikan kesehatan dilakukan, kemudian memberikan kesempatan bertanya. Apa ada pertanyaan enggak dari keluarga? Ada timbal balik tidak? Kemudian mengajarkan memonitor toleransi aktivitas. Bagaimana toleransinya? Apakah dia mampu menguasai aktivitas sehari-hari ataukah memerlukan bantuan? Selanjutnya mengajarkan pasien modifikasi faktor risiko jantung. Contohnya seperti apa? Ini harus ada hasilnya semuanya ya. Kemudian mengajarkan teknik latihan seperti apa? Ini harus ada hasilnya. Kemudian evaluasinya. Nah, kalau misalnya kita evaluasinya tanggal 20, implementasinya tanggal 20, evaluasinya hari itu juga tidak masalah ya, atau tidak sebelum kita melakukan implementasi pada hari berikutnya. Misalnya kita sebelum besok jam 8 kita mau implementasi. Setengah 8 itu kita sudah evaluasi dari hasil ini ya. Kemudian ini kita perbaiki swabnya ini, dan kalian pasien mengatakan sudah membaik, tetapi bandingkan data objektif dan subjektifnya pada saat kita melakukan diagnosa bagaimana ya. Setelah itu intervensi yang dipertahankan ini yang mana? Nah, ini yang perlu diperlihatkan, yang mana intervensi yang dipertahankan ya. Intervensi 1K, 2, 3 atau selanjutnya dipertahankan oleh siapa? Oleh keluarga ataukah perawat? Ya, sekian dari Ibu. Selanjutnya daftar pustaka, mungkin Ibu hanya akan lebih banyak membahas tentang ini. Jika ada pertanyaan silakan diulang lagi materi yang Ibu jelaskan.